Hai Eagle Kids, senang bisa berjumpa kalian lagi di Eagle Kids Online Service. Kakak-kakak Eagle Kids sudah tidak sabar untuk berjumpa dengan kalian ibadah di gereja. Tapi sementara kita belum bisa ke gereja, jangan khawatir, kita akan selalu berjumpa di Eagle Kids Online Service. Sebentar lagi akan ada kakak-kakak yang ajak setiap kalian untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. So, siapkan hati, kita ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa tetap ibadah sekalipun lewat online. Kami percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kami tetap akan memuji menyembah Tuhan dengan antusias dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah Eagle Kids kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Welcome to Eagle Kids Children's Church Online. Dimanapun kalian berada saat ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Come on. Sama-sama kita katakan Tuhan yang mulia,
kita ingin lakukan hal yang dapat sukakan hatimu. Tak mau ku hidup di ruang tutup rasa firman-Mu yang telah bebaskan aku. Yesus, kebenaran adalah walaupun nih hari ini kita tidak bisa bersama-sama kumpul di gereja, tapi kita harus tetap bersama-sama bersuka cita. Karena Tuhan Yesuslah sumber sukacita kita semua. Betul banget Kak Yogi, walaupun kita nggak bisa bersama-sama, tapi firman Tuhan katakan, be glad and be rejoice in Him. Yeah. Eagle Kids, let's clap your hands like this. Woo! Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. oh Yesusku. Sing kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. sekarang. Pelan-pelan. Kasih Yesus Indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku. Everybody clap your hands. Pernah gak kita berpikir, Tuhan Yesus pernah mengalami masalah yang seperti kita hadapi sekarang ini? Atau masalah yang pernah kita laluin gak ya? Misalnya nih, ketika kalian pulang sekolah dan pada saat tersebut cuacanya lagi panas sekali sehingga kalian haus banget. Ketika kalian sampai di rumah dan kalian buka lemari es kalian dan kalian menemukan ada ice cream rasa semangka, rasa yang kalian suka sekali.
Dan kalau kalian makan es krim ini nih, rasa haus kalian akan hilang. Tapi tunggu. Es krim ini bukan milik kalian. Tapi kalau kita makan es krim ini, haus kita pasti akan hilang. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Atau kira-kira apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Pastinya Tuhan Yesus tidak akan pernah mengambil apa yang bukan miliknya. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seharusnya kita tidak boleh mengambil es krim tersebut. Karena es krim tersebut bukanlah milik kita. Yang setuju sama Kak Yogi, angkat tanganmu dimanapun kalian berada. Ya, yes, we do what Jesus do. Sekali lagi, we do what Jesus do. Sama seperti Raja Daud. Raja Daud berbeda dari raja-raja yang pernah memimpin di bangsa Israel. Karena Raja Daud memiliki hati yang rindu untuk menyenangkan Tuhan. Raja Daud selalu tanya ke Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Begitu juga dengan kita loh, anak-anak Tuhan, kakak dan kamu semua. Ketika kita sedang bingung apa sih yang harus kita lakukan? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tanya Tuhan. Karena Tuhanlah sumber jawaban dari apa yang kita perlukan. Jadi ketika kalian bingung atau menghadapi sebuah masalah, ingat yang pertama, tanya Tuhan. Karena Tuhanlah sumber jawaban dari apa yang kita perlukan. Raja Saul tahu mengenai rencana Tuhan menjadikan Daud sebagai raja dan ia menjadi cemburu dan ingin menyakiti Daud. Waktu itu Raja Saul baru saja kembali dari perang melawan bangsa Filistin. Semua orang lebih memuji Daud daripada Raja Saul. Hanya karena iri hati, Raja Saul tidak berhenti mengejar Daud dan mau membunuhnya. Raja Saul 2 kali berniat untuk membunuhnya dengan tombak dan terus mengejar Daud sampai dimanapun Daud bersembunyi. Bila ada orang yang telah berkali-kali berusaha untuk menyakiti kamu, sehingga kamu harus hidup dalam persembunyian, bagaimana perasaanmu terhadapnya? Pasti benci luar biasa dan ingin membalas dendam. Itu sebenarnya jawaban yang tepat dan masuk akal. Tapi Daud tidak melakukannya. Ia malah tetap mengasihi dan menghormati orang yang mau menyakitinya. Dan hari itu adalah hari yang sangat menegangkan. Ketika itu hari terasa sangat panas. Daud beserta kawan-kawannya sangat lelah. Mereka menemukan sebuah gua. Tetapi sementara mereka beristirahat di dalam gua, seseorang memberitahukan Daud bahwa Raja Saul sedang menuju ke gua tersebut. Apakah yang dapat mereka perbuat? Jika mereka mencoba keluar melarikan diri, raja tentu akan melihat mereka dan menyakitinya. Maka mereka perlahan menyelinap masuk ke lebih dalam ke dalam gua itu. Raja Saul melihat ke dalam gua, tapi ia tidak dapat melihat Daud dan kawan-kawannya. Sewaktu Raja Saul masuk ke dalam gua itu untuk buang air besar, mungkin Daud berpikir, aku dapat menyelinap dan membunuh Raja Saul saat ini jika aku mau. Tapi Daud tidak mau menyakitinya karena Saul adalah orang yang pernah dipilih dan diurapi Tuhan. Ia mau mengampuni Saul. Tahukah kalian apa yang dilakukan Daud? Dengan diam-diam Daud menyelinap ke dekat Raja Saul dan dengan hati-hati memotong ujung jubah Raja Saul. Lalu Daud kembali masuk ke gua yang gelap sambil membawa potongan jubah raja. Hati Daud berdebar-debar luar biasa. Ketika keluar gua, Raja Saul sama sekali tidak memperhatikan jubahnya. Ia tidak tahu kalau Daud dapat saja membunuhnya kalau ia mau. Kemudian Daud mengejar Raja Saul dan berlutut. "Tuanku Raja, sebenarnya aku dapat menyakiti tuanku. Tapi aku tidak mau menyakiti orang yang telah diurapi Tuhan," kata Daud sambil menunjukkan potongan jubah itu kepada raja. Raja Saul sangat malu dan menyesal. Ia berjanji tidak akan mengejar Daud lagi.
Tetapi Raja Saul tidak menepati janjinya. Ia tetap membenci Daud dan berusaha lagi untuk menyakiti Daud. Dengan pasukannya, Raja mengejar Daud sampai di padang gurun. Waktu malam, Raja Saul tidur di tengah-tengah, sedangkan tentaranya berbaring mengelilingi raja. Tapi karena kelelahan, mereka pun ikut tertidur. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan Daud kali ini ya? Apakah Daud akan menyakiti Raja Saul karena telah mengingkari janjinya? Tidak, Daud tetap mengampuni Raja Saul. Ia hanya menyuruh Abisai tentaranya untuk mengambil tombak dan kendi yang ada di dekat kepala Raja Saul. Kemudian mereka bersembunyi lagi. Setelah sampai di puncak gunung, ada jarak yang cukup jauh dengan Raja Saul. Berdirilah Daud dan berteriak, "Abner, mengapa engkau tidak menjaga tuanmu raja dengan baik? Sekarang lihatlah di mana tombak dan kendi yang ada di sebelah kepala tuanku raja." Raja Saul dan tentaranya sangat terkejut dan melihat sekelilingnya. Benar, Daud telah mengambil tombak dan kendi yang ada di sebelah kepala raja. Jika ia mau, maka Daud dapat membunuh Raja Saul waktu itu. Raja Saul berkata, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu." Maka Daud melanjutkan perjalanannya dan Raja Saul pun pulang ke tempatnya. Wow, luar biasa sekali cerita tentang Daud. Benar Kak Yogi? Benar sekali Kak Val. Wah, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Daud ya? Kalau Daud itu nggak membalas sama sekali apa yang telah dilakukan Saul kepada dirinya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kalau misalkan nih ada temenmu di sekolah menyakiti kamu, apakah kamu akan membalasnya? Atau kamu akan berpikir, what will Jesus do? Kalau Tuhan Yesus ketika ada orang yang menyakiti dia tidak membalasnya loh adik-adik. Orang yang menyakiti dia, membuat dia sedih. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus justru mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Itu ada hal yang luar biasa. Benar kan Kak Yogi? Benar sekali Kak Val. Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang tepat dan benar sesuai dengan firman Tuhan. What would Jesus do? Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang tepat dan sesuai dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita harus lakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Kita lakukan hal yang tepat dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa, taruh kedua tanganmu di hatimu. Tuhan Yesus, hari ini kami berjanji Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Kami mau melakukan seperti apa yang Kau lakukan. Kami mau mengasihimu. Kami mau mengasihimu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi kami mau juga mengasihimu dengan perbuatan kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, sertai hidup kami selalu supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Berkat Tuhan turun atas kami semua, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus turun atas kami semua, dan kasih Tuhan Yesus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah sekarang kita akan activity time. Minggu ini kita akan membuat hands prayer. Nah di hands prayer ini kalian bisa menulis doa-doa kalian di dalam loh. Are you ready to go? Let's do it. Nah bahan pertama yang kalian perlukan adalah kertas asturo. Nah kertas asturo ini bisa warna apa aja. Kakak memilih warna biru. Adik-adik boleh memilih warna yang kalian sukai ya. Setelah kalian persiapkan kertas, yang harus kalian persiapkan adalah pen dan juga gunting. Dan yang terakhir adalah pita. Oke, nah step pertama ketika kita akan membuat ini adalah kalian boleh mencetak tangan kalian sendiri di atas kertas asturo yang warna biru tadi. Kakak akan cetak dulu ya. Setelah kalian sudah menggambar tangan kalian sendiri, jangan lupa pastikan gambar kalian jelas. Coba lihat.
Punya kakak sudah jadi. Nah, setelah ini kita harus menggunting tangannya sesuai dengan garisnya. Seperti ini. Kakak contohin ya. Hati-hati waktu menggunakan gunting supaya guntingnya tidak tergunting tanganmu sendiri. Oke, sesuai dengan garisnya. Oh iya, waktu kalian melakukan ini, kalian juga bisa melakukannya bersama dengan papa dan mama loh. Kalau kalian masih belum bisa gunting sendiri, kalian boleh minta bantuan papa dan mama kalian. Tada, sudah selesai. Nah, tangan ini jangan lupa dibuat 6 tangan seperti ini, oke? 6 ya. Coba lihat, kakak sudah membuat 6 tangan seperti ini. Setelah sudah selesai, kita akan membolongi tangannya. Tapi kita buat satu bolong aja supaya nanti bisa diikat menjadi satu. Caranya seperti apa? Lipat sedikit tangan yang bagian bawah di sini. Terus kalian bisa gunting sedikit saja. Dan ini akan menjadi bolongan. Seperti ini. Lakukan ke 6 tangannya ya. Nah, sudah selesai. Setelah ini persiapkan pita kalian dan gunting hanya sedikit dari pita kalian saja. Contohnya seperti ini. Kira-kira gunting sepanjang ini saja ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Masukkan satu persatu tangannya ke dalam pita. 1. 2. 3. 4. 5 dan satu lagi. Seperti ini. Setelah itu, ikat talinya bagian ujungnya saja. Ikat 2 kali supaya dia membentuk gelang seperti ini. Nah, untuk hand prayer-nya selesai. Tapi kita akan menulis siapa saja dan apa saja mau kita doakan seperti ini. Contohnya seperti yang sudah selesai kakak buat.
Tada! Di sini kalian boleh tulis I pray, yaitu di sini isinya adalah semua dari doa-doa kalian. Contohnya, yang pertama kakak berdoa untuk family-nya kakak. Nah, yang kedua, friends. Yang ketiga, school. Yang keempat, church. Dan yang kelima, health. Dari semua ini kita bisa menulisnya loh. Kakak akan kasih satu contoh. Kakak berdoa untuk family-nya kakak. Kalian boleh tulis di belakang tangan kalian sendiri ya. Contohnya seperti ini. Kakak menuliskan, I pray for my family happiness. Dan semua ini kalian bisa tulis sendiri dan kalian bisa doakan waktu kalian berdoa malam atau pagi hari. So, selesai hands prayer kita. Kalian bisa mencobanya di rumah bersama papa dan mama kalian. See you again on next activity. Bye! I will obey God's word. Kami mau taat pada firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjagai kita dan melindungi kita, karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa sama-sama. Sebelum kita tutup ibadah kita dengan doa, kakak mau ajak semua untuk bangkit berdiri. Adik-adik All Star, Super Trooper maupun teman-teman Voltage, yuk kita sama-sama berdiri. Arahkan tangan ke layar kaca seperti ini. Kita mau doa sepakat yuk. Untuk kota, untuk keluarga, dan juga untuk Indonesia. Are you ready? Yuk kita berdoa ya sama-sama ya. Tuhan, saat ini hamba-Mu sepakat bersama dengan setiap jemaat Eagle Kids dan keluarga mereka yang ada di rumah. Kami mau bersatu hati berdoa, meminta perlindungan untuk kami dan keluarga kami. Kami minta Tuhan agar hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, bukan ketakutan atau kecemasan. Kami tetap akan mengikuti setiap anjuran pemerintah, tapi hati kami akan penuh dijagai dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kota kami, untuk pemerintahnya, untuk rumah sakit yang menangani pasien, bahkan untuk Indonesia. Tuhan, kami berdoa segera Tuhan tolong kami, supaya wabah ini, penyakit ini bisa segera berakhir. Dan kami bisa ke gereja lagi untuk ibadah sama-sama lagi. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkatlah kedua tanganmu untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang selalu menjagaimu dan melindungimu, menyertaimu. Terimalah kasih dari Tuhan Yesus yang selalu menjagamu dan tidak pernah meninggalkanmu, yang selalu mengasihimu, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang selalu menguatkan, menghibur, dan menolong setiap kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Eagle Kids Online minggu depan. God bless you.